Kala itu Kamis sore, agenda Bu Wawa sepulang kantor seperti biasa. Mampir ke makam bapaknya dan sebentar mengunjungi ibunya di desa yang tidak begitu jauh dari rumah tinggalnya. Sore itu sudah hampir maghrib. Bu Wawa pamit kepada ibunya untuk pulang. Jarak rumah orang tua Bu Wawa dengan rumah mertuanya sekitar 15 km yang bisa ditempuh 15-20 menit naik kendaraan roda 2. Kamu yakin gak mahriban dulu di sini? Tanya ibunya kepada Bu Wawa. Enggak deh mak, perasaanku gak enak. Nanti aja 15 menit sampai kok, sahut Bu Wawa. Perjalanan yang tak biasanya dimulai. Bu Wawa mengendarai motor metiknya dengan kecepatan lebih dari biasanya. Saat ini, Bu Wawa sedang mempunyai hajat membangun rumah. Sudah berdiri, tapi belum bisa ditinggali atau belum rapih. Di perjalanan, Bu Wawa berharap sembari mencari inspirasi teras dari rumah-rumah yang dilaluinya. Namun, Bu Wawa merasa gak wajar. Rumah yang dilaluinya aneh-aneh. Seperti rumah-rumah tua zaman dulu. Ada yang tak terawat bahkan lumutan. Ada rumah-rumah joglo dengan kayu jati yang indah. Dan orang-orang yang ditemui Bu Wawa dalam perjalanannya berpakaian seperti aneh-aneh. Ada yang hanya menggunakan kebaya harian yang gak mewah. Bahkan ada wanita yang menggunakan BH atau daleman. Itu saja. Semua wajah-wajah itu selalu terngiang dalam ingatan Bu Wawa hingga saat ini. Seperti tatapan kosong, atau heran, atau tatapan aneh kepada Bu Wawa. Sekian lama Bu Wawa mengendarai motornya, namun tidak sampai-sampai. Dan jalan yang dilaluinya pun semakin lama semakin asing. Tidak terasa, ternyata sudah jam 10 malam tanpa Bu Wawa sadari. Bu Wawa mengendarai motornya dengan satu tangan. Tangan kirinya memegang HP melihat jam di HP-nya. Dan terlihat suami dan mertua berkali-kali melakukan panggilan tak terjawab. Alih-alih menelpon balik, Bu Wawa justru malah mengendarai motornya semakin cepat dan berharap segera sampai rumah. Mulutnya bergumam menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim, aku kesasar. Sampai mana ini, ya Allah? Aku di mana ini? Tak selang lama, inisiatif Bu Wawa turun di sebuah rumah yang menurutnya tidak asing. Assalamualaikum. Sambil ketok-ketok pintu, Bu Wawa berharap
ada yang menyahut dan membukakan pintu untuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara yang menyahut dari dalam rumah. Bu Wawa pun senangnya bukan main. Cekrek, suara pintu terbuka. Alhamdulillah. Maaf Ibu, saya mau nanya, kalau jalan menuju Sumberjati, arahnya kemana ya Bu? Ya Allah, Wawa, kamu kenapa? Ini Ibu, Wak. Ternyata yang membukakan pintu itu adalah ibu mertuanya. Wah, kamu kemana aja dari tadi? Lihat anakmu Tamtam. Dia dari tadi nangis terus. Bu Wawa hanya terdiam dan bingung. Wah, Wawa, tolong ambilkan minum. Wawa pulang. Teriak ibu separuh baya di hadapan Bu Wawa. Suaminya pun membawakan segelas air untuknya. Minum dulu, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan dari pria di hadapan Bu Wawa. Setelah itu, Bu Wawa langsung kaget mendengar suara tangisan bayi yang tak lain adalah anaknya sendiri. Tamtam, kamu kenapa nak? Bu Wawa dengan kemarikannya. Dari maghrib nangis terus, gak mau diem, agak demam. Suhunya ada 38 Celcius tadi, sahut ibu mertuanya. Seketika Bu Wawa langsung teringat dengan Mbah Dukun bayi di desa sebelah. Pah, tolong panggilkan Mbah Dukun, cepet ya Pah. Tamtam semakin histeris nangis dan mata melotot ke atas. Melihat ke atas. Gak lama, Mbah Dukun tiba di rumah. Melihat Tamtam sejenak, langsung intrusikan untuk mencari air comberan. Buat apa Mbah? Jorok banget. Komentar Bu Wawa spontan. Udah. Cepat, gak usah banyak nanya. Kalau jijik, air kobokan aja. Pakai gayung, kan bisa. Cepat, cepat. Sesuai instruksi, Pak Wowo mengambil air dari bak kamar mandi pakai gayung. Dan sebelumnya untuk mencuci tangannya dulu dengan cara dikopok. Ini Mbah. Pak Wowo memberikan air itu kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun meminta supaya untuk kumpul dan panggil salah satu tetangga. Mbah Dukun langsung menginstruksikan skenario. Nanti Tamtam tak buang, langsung diambil, ditutur sama kamu. Perintah Mbah Dukun kepada tetangga. Mbah Dukun langsung keluar rumah dan menyiramkan air kobokan tadi ke Tamtam yang masih menangis dengan mata melotot melihat ke atas dahinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar koe bocah kurang ajar. Koe tek buang koe ya.
yang diucapkan Mbah Dukun saat itu. Tam-tam pun diletakkan di atas tanah, dan tetangga yang sudah diberikan arahan langsung lari mengambil tam-tam. Bismillah, aku nemu anak, kowe tak jenenge tutur. Tam-tam pun berhenti menangis di pelukan bapak angkatnya. Dari kisah di atas, kita mengenal tradisi buang anak. Ketika anak sakit di luar nalar, ritual ini dilakukan supaya hal buruk tidak terjadi. Dan untuk bunda-bunda yang punya bayi, jangan sepelekan sandikala di waktu maghrib. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, dan nantikan kisah Bu Wawa selanjutnya.